Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Automotive Mazda CX lagi di Mazda Makassar. Dan ini yang ada depan kita adalah Mazda CX-5 yang ini sangat amat spesial. Kenapa saya bilang ini sangat amat spesial? Ini adalah SUV crossover yang kalau kita lihat itu ada banyak di sini Mazda CX-5, ada CX-5 biasa di luar sana yang test drive. Kalau kalian mau test drive Mazda CX-5 itu rasanya kayak gimana, di situ ada. Lalu ada Mazda 2 juga buat test drive, dan ini ada yang 4WD di situ, bukan 4WD. Lalu kemudian ada yang Kuro Edition, lalu kemudian ada yang Elite lagi di bagian sana, dan ini adalah Mazda CX-5 yang bisa buat off-road. Kalian beli Mazda CX-5 kayak gini, terus masuk ke medan yang agak berat, nggak usah khawatir. Ground clearance sudah mendukung. Profile ban ya, tinggal diganti pakai ban MT lah kalau misalkan kalian mau pakai off-road yang kasar. Tapi sayang aja mobil-mobil kayak gini dipakai buat off-road kasar, karena ini mobil itu harganya 720 jutaan. Ya, mirip-mirip sama Pajero Dakar lah ya. Tapi ini jelas SUV crossover, bukan SUV leather frame. Monocoque, warnanya spesial. Warnanya kalau nggak salah apa sih istilahnya, radiant white, kurang lebih kayak gitu. Dan dia lebih kelihatan agak doff untuk warnanya. Nah, untuk pembuktian bahwa ini benar-benar yang AWD, itu Mazda dengan bangga menuliskan logo CX-5 AWD, all wheel drive. Semua roda, keempat roda yang terpasang di mobil ini itu available untuk berputar dan mendorong mobil ini berakselerasi atau bahkan sekedar off-road. Nah, di bagian sebelah kanan tak lupa pastinya ada logo Sky Active G, lalu kemudian untuk kaca filmnya pakai yang signature. Kita bahas mulai dari sisi depan. Sebenarnya kalau kita lihat di sisi depannya pastinya sama untuk semua Mazda CX-5, karena memang kita tahu bahwa corporate identity-nya Mazda itu selalu dengan Kuro Edition, dengan lupa istilahnya. Yang jelasnya ini yang membuat mobil ini menjadi kelihatan kayak identitas yang semua mobil Mazda memiliki kemiripan untuk bagian depannya. Lampu utamanya pakai proji, terus ini pakai proyektor juga untuk lampu jauh biasanya. Lampu sennya posisinya agak di dalam, dan ada DRL yang lengkungannya kayak agak pipih. Kalau dulu biasanya kan agak bulat gitu, ini bikin agak pipih, lebih lebih cantik lagi. Kemudian sensor di bagian depannya lengkap, ada 4 sensor bagian depan, ada kamera depan pula, lalu kemudian sensor-sensor di bagian sini atau di bagian atas itu ada. Dan ini grillnya yang 3 dimensi yang kelihatan keren juga, dan ini benar-benar memberikan ruang pendinginan untuk radiator, karena udara dengan jumlah yang cukup banyak dengan ukuran grill yang besar ini bisa masuk dengan bebas tanpa hambatan. Nah, di bagian bawah sini untuk pendinginan juga bisa masuk udara sampai ke bagian dalam. Nah, yang saya maksud tadi itu bukan Kuro, tapi kode desain itu identitasnya Mazda. Nah, terus di bagian sampingnya agak beda adalah untuk bagian claddingnya, atau orang bilang over fender biasanya, ini dibikin sewarna dengan body. Kalau yang Kuro Edition itu dibikin warna hitam, yang Elite dibikin warna hitam doff, ini hitam glossy, dan untuk yang Mazda biasa kayak yang ada di luar tuh dibikin warna black doff juga. Nah, untuk velg single tone, warnanya agak grey kayak gitu, dan ini sangat cocok juga untuk mobil SUV compact kayak gini, SUV crossover 225/55 ring 19. Lingkar velgnya sama seperti yang ada di Mazda 6, dan rem depannya pastinya udah pakai cakram. Untuk semua finishingnya warna putih. Untuk bagian claddingannya, side skirtnya, even bagian cover spionnya juga dibikin warna putih sewarna dengan body. Padahal kalau menurut saya harusnya di mobil dibikin warna hitam ya untuk cover fendernya dengan side skirtnya, karena ini mobil yang capable buat off-road, all wheel drive, luar biasa. Nah, terus di bagian bawah sini ada kamera 360 untuk sisi kanan dan kiri bagian mirror. Handle pintunya sewarna dengan body dibikinnya, ada tombol lock unlock. Bagian belakang juga sama, dan ini itu diproduksi langsung dari Jepang. Kalau kita lihat ada tulisan Jepang, nggak ngerti saya. Pakai kaca film ICO yang signature. Di bagian atas ini bener-bener roof rail yang bisa buat naruh barang
buat tambahin roof rack di atas. Di bagian belakang sini ukuran bannya sama dengan remnya, pakai rem cakram pula. Dan untuk bagian atas Sharvin antena, ada Hyma Soft Lamp atau brake lamp. Terus bagian lampunya udah pakai defogger belakang, sorry bukan lampu kaca belakang udah pakai defogger. Ada logo signature dari ICU lagi. Lalu kemudian untuk lampu belakangnya, lampu mundur sini. Lalu kemudian lampu senya di mana ya? Oh nggak kelihatan ini. Oh ya ini sebagai lampu sen. Lalu kemudian ini lampu utama belakang dan ada lampu lampu utama bagian belakangnya dan lampu mundurnya. Nah terus Sky Active G pastinya di bagian bawah. Dapat 2 muffler karena mobil ini bener-bener mobil yang sangat sporty, harusnya kelihatan ada 2 muffler juga di situ. Kamera belakang ada di sini untuk support kamera 360 juga. Lalu kemudian dapat wiper pula. Dan untuk bagian dalamnya, dia power tailgate, fitur yang cerdas dan sangat membantu. Nah ada tray-nya juga kalau misalkan kita mau barang yang ada di bagian dalam bagasi itu privacy, nggak kelihatan sama orang. Ini bisa dilepas atau bisa dipasang juga sesuai kebutuhan. Di bagian bawah sini ada spare tire yang ini temporary, ukurannya nggak sama seperti yang ada di ban, tapi seenggaknya bisa buat membantu kalau kondisi emergency. Dan ini buat tempat naruh barangnya bener-bener rata lantai dari bibir ini nyampe ke bagian sana. Nah kalau misalkan kita butuh akses bagasi yang lebih besar lagi, tinggal kita tarik tuas yang ada di bagian samping, lalu kemudian dia akan rata ke sana. Nah, untuk menutup pintu bagasinya, sebelum kita tutup di sini ada lagi. Ada lampu bos buat penerangan bagian belakang pada saat kita ambil barang. Ini kita tutupnya tinggal pencet tombol. Nah, ya udah, cuekin aja. Biarin dia selesaikan tugasnya sendiri. Ini mobil pintar kok. Nggak usah khawatir. Nah, terus di baris keduanya, wow. Ini bukaannya hampir 90 derajat ini. Luar biasa lebar ya. Ini tentunya sangat memudahkan akses untuk menuju ke jok paling belakang. Dan ini cerdasnya lagi, buat lipatan joknya ini ada semacam kayak pengail seat beltnya biar nggak berantakan. Nah, terus kayak gitu. Dan ini joknya pastinya sama seperti yang Kuro Edition yang lain. CX-5 yang lain. Ini pakai jok kulit. Lalu bagian dalamnya motifnya perforated jadi lebih empuk biasanya kalau kayak gitu. Seat back pocket di bagian sini, lalu kemudian di bagian atas pasti dapat sunroof. Lampu baca, agak ding 2. Lampu baca yang benar-benar menerangi sampai ke bagian bawah. Dan di sini ada blower buat AC pendinginan. Dan untuk bagian dalam mobil ini semuanya menggunakan warna yang gelap. Di sini juga ada armrest, cup holder yang di dalamnya bisa buat naruh handphone sambil handphonenya di charging karena di situ ada USB slot. Cakep. Nah, kayak gitu ya. Terus nih blower AC-nya tadi, seat back pocket kita udah bahas. Ini kita matiin lagi biar akinya kagak soak. Nah, terus untuk sisi depan, saya yakin kalau kalian membeli Mazda CX-5 yang AWD kayak gini, kalian lebih seneng untuk duduk di sisi kemudi. Karena kenapa? Nikmatnya mobil AWD itu pada saat kita pakai menerjang tantangan kayak off-road atau gimana gitu. Nah, nih soft. Bagian bawah juga soft, bagian atas juga soft, jahitannya asli. Terus bagian sini panelnya panel kayu, warna chrome memanjang nyampe ke tuas pintu. Dan ini tombol power window-nya, lock unlock door-nya sama lock unlock power window dan pengaturan spion lengkap semua dapat diakses dengan mudah oleh driver. Speakernya pakai Bose. Sini ada banyak fitur-fiturnya, i-stop-nya, lalu kemudian stability control nggak ada ya. Tombol buat buka bagasi dan sensor parkir. Lalu kemudian ada kamera 360. Nah, ini joknya pengaturannya pastinya dapat memory seat. Lalu ini buat lumbar support. Pengaturan buat recline, sliding, semua elektrik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arah bisa diatur. Dan ini pastinya sangat nyaman untuk duduk di atas Mazda CX-5 karena joknya empuk dan ini rasa SUV banget. Yang commanding, yang galak, gagah, arogan kelihatannya di luar, tapi mobilnya aja yang arogan. Nah, armrest ada di sini. Lalu kemudian di bawah situ tempat buat naruh barang, ada USB slotnya juga buat charging handphone sambil kita simpan. Bagian bawah sini ada cup holder, parking brake elektrik dengan auto hold, lalu kemudian pengaturan atau akses ke head unit pakai tombol shortcut kayak gitu. Transmisinya otomatis dengan pedal shifter, bisa merasakan sensasi manual pula.
Mode berkendara bisa diatur, AC-nya itu bisa dual zone, synchronize, unsynchronize bisa. Lalu kemudian dia terus ada head unit. Selebihnya di bagian tengah nih dashboard yang ada pop-up display juga, atau head up display. Ada speaker di situ, ada lubangan buat defogger, dan ini semuanya finishing yang soft touch, nyaman banget. Setirnya bisa diatur maju mundur dan naik turun. Dan untuk mobil ini di bagian setirnya ada cruise control yang adaptif, bisa lane keep assist juga, dan bisa mengunci kecepatan mobil yang ada di depannya biar kita nggak nginjek gas sama rem kaki kita nggak pegel. Terus bagian dalam sini ada buat nambah turunin volume, voice command, ngangkat tutup telepon, next reverse-nya music, ya sesuai kebutuhan lah. Ini sangat cocok sekali untuk kalian yang suka SUV compact kayak gini, yang monokok sekali lagi bukan leather frame, tapi dengan kemampuan yang galak juga, bisa off-road. Mobil compact kayak gini bisa off-road. Kalau misalkan kalian pakai mobil kayak gini dan bisa dalam kota itu biasa, tapi kalau misalkan kalian keluar kota, ke jalanan yang nggak begitu bagus, tapi mobil ini bisa melewati tantangan atau obstacle jalanan yang nggak bagus itu, semua orang bakal wow. Mazda yang harusnya mobil yang luxury dalam kota aja ternyata bisa berpetualang ke jalanan yang nggak begitu bagus. Nah, itu yang bisa kita update kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.